Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 akan melakukan observasi terkait mata kuliah umum yang yaitu pendidikan kewarganegaraan yang materinya mengenai penegakan hukum yang berkeadilan dengan dosen yang membimbing yaitu Bapak Junaidi Indrawadi dan Ibu Nurwahayati. Dengan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Intan Syafitri dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 22004019 dan rekan di samping saya. Dan saya Revo Brilian dengan jurusan Teknologi Pendidikan dengan NIM 22004148. Baiklah, selanjutnya Saya Amelia Miftahul Jannah dengan NIM 22004112 dari jurusan Teknologi Pendidikan. Saya Aditya Riza Putra dengan NIM 22002003 dari Administrasi Pendidikan. baik, sekian perkenalan dari Baik, di sini saya akan merangkum sedikit pengertian secara umum apa yang kita observasi pada kelompok hari ini, yaitu keadilan merupakan pokok yang terpenting dalam penegakan hukum. Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat. Tegaknya keadilan hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan melindungi hak tersebut. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum. Mengenai pembahasan seputar hukum dan keadilan di Indonesia, apakah pendapat dari masyarakat mengenai keadilan dan hukum di Indonesia? Mari kita observasi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Amel dan rekan saya. Saya Revo, Kak. salam kenal ya. Saya Putri. Baik, Kak, mohon maaf ganggu waktunya ya Kak. Di sini kami ingin mewawancarai Kakak tentang penegakan keadilan di Indonesia. Jadi kami ingin bertanya kepada Kakak tentang bagaimana pendapat Kakak terkait penegakan hukum dan keadilan di Indonesia ini. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, bahwasanya kita memang dalam Pancasila yang keempat ya, keadilan gitu ya, tentang keadilan saja. Namun pada faktanya pada hari ini sama-sama kita nggak bisa nafikan gitu bahwasanya memang keadilan ini masih runcing ke atas, tumpul ke bawah. Ya, orang-orang yang punya kekayaan, orang-orang yang punya popularitas itu mereka masih bisa menang. Nggak usah jauh-jauh deh gitu kan, kasusnya koruptor aja gitu kan. Hari demi hari gitu kan, tingkat korupsi saja di Indonesia semakin meningkat, tidak berkurang. Artinya apa? Di Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang cerdas, tetapi orang-orang yang beradab ya, orang-orang yang beragama lebih tepatnya lagi. Karena kalau seandainya dia itu beriman gitu, dia nggak akan mau menzolimi saudaranya. Jadi menurut saya pribadi, penegakan di Indonesia masih jauh untuk dikatakan baik gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Kak. Selanjutnya kita akan menanya. Boleh bertanya lagi? Itu ketanyakan tadi, ada yang namanya tadi tumpul ke atas, tajam tumpul ke bawah, tajam ke atas. Kan di situ kan jadi pertanyaan saya tuh Kak, menurut Kakak bagaimana terkaitnya penegakan hukum dan keadilan yang di Indonesia ini? Apakah itu semua harus terus terjadi begitu saja, atau kita sebagai generasi muda apakah kita harus tidak berpedoman kepada itu semua Kak? Jadi mungkin lebih tepatnya solusinya kali ya. Ya Kak, solusinya Kak. Oke, jadi kalau kita sebagai seorang pemuda ya, kita sebagai generasi muda seharusnya tidak menutup mata ya, karena kita ini adalah pemimpin masa depan. Ya, pemuda ini adalah pemimpin masa depan, dan seharusnya pada hari ini pemuda, apalagi mahasiswa yang hari ini banyak individualis, artinya apa? Dia hanya fokus kepada masalah diri dia sendiri. Benar apa tidak? Revo sendiri atau Amel sendiri gitu kan? Mungkin di kita ini jadi tamparan kita semua gitu kan, bahwasanya memang keadaan negeri kita ini nggak baik-baik saja. Dan kita sebagai pemuda harusnya juga harus terbuka, membuka pikiran gitu kan, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih kontribusi dan peran yang bisa kita ambil sebagai seorang pemuda nih gitu kan, apalagi saya mahasiswa. Nah,
maka yang pertama gitu kan, solusi yang pertama dari diri kita sebagai seorang mahasiswa adalah kita harus tahu dan mencari jati diri kita. Ya, Amel muslim, Revo muslim, Kak. alhamdulillah gitu kan. Nah, kita dalam Islam itu jika kita punya jati diri sebagai seorang muslim, apa yang perlu kita lakukan? Apa jati diri kita sebagai seorang muslim itu, apa sih visi dan misi dan tujuan hidup kita di dalam dunia ini? Apakah untuk cari kesenangan saja atau bagaimana? Ketika seseorang itu sudah punya visi dan misi hidup dan juga prinsip dalam kehidupan, maka sudah dipastikan gitu kan, masalah-masalah keadilan tadi dalam Islam itu udah khatam lah. Ya, udah pasti sejahtera. Kenapa Kak bilang seperti itu? Kita nggak usah jauh-jauh. Ya, sejarah sudah membuktikan selama lebih gitu kan, selama 1300 abad lamanya. Kalau adik-adik pernah dengar gitu kan, bahwasannya Daulah Islam itu pernah tegak dan di dalamnya itu seluruh orang itu sejahtera, bahkan non-muslim sekalipun. Kalau pernah dengar sebuah cerita ya, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab itu ya, saking kayanya atau saking sejahteranya masyarakat di sana, zakat nih, uang zakat itu kan harus dikeluarin. Ini orangnya untuk dikasih zakat saja tuh nggak ada. Saking sejahteranya masyarakatnya. Jadi kalau masalah keadilan dalam Islam itu udah khatam. Jadi sebagai mahasiswa kita harus tahu nih apa visi kita, misi hidup kita. Dan kita punya prinsip sebagai mahasiswa apa yang perlu kita lakukan. Terus yang kedua, kita juga harus melek dengan isu-isu. Kita harus tahu nih apa permasalahan yang ada di sekitar kita. Ini udah jelas nih, apa contohnya? Seperti curang. Gak usah jauh-jauh deh, kita ketika ujian gitu kan, kita mencontek apakah itu adil. Kemudian ketika ketahuan gitu kan, akhirnya apa, kita nyogok. Apakah tegak itu keadilan? Makanya sadari dari diri kita sendiri. Kita cari jati diri kita, kemudian kita melek dengan apa-apa yang ada di lingkungan kita. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Itu adalah langkah yang sangat besar. Jadi dari mahasiswa harus melek dan membuka diri. Mungkin itu sih yang bisa saya kasih sedikit pendapat. Baik, di situ itulah tadi hasil wawancara kami tentang hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang dijawab oleh kakak Putri tadi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempertanyakan tentang mata kuliah PKN. Saya sebagai Aditya Riza Putra. Dan saya Fitri. Kakak siapa namanya Kak? Boleh? Oh ya, perkenalkan nama saya Nafiasi Andrini dari jurusan Pendidikan Ekonomi BP21. Perkenalkan saya Maya Alia Puspita dari jurusan Pendidikan Ekonomi BP21. Perkenalkan nama saya Rakan Syadat dari jurusan Manajemen. Baiklah, di sini kami akan menanyakan seputar hukum ya Kak, yaitu bukan menanyakan tapi meminta pendapat kakak sekalian. Yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat kakak mengenai hukum yang ada di saat ini, apakah sudah adil atau belum? Kalau menurut saya pribadi ya Kak, kalau penegakan hukum di Indonesia ini menurut saya itu belum adil karena ada beberapa kasus, misalnya contohnya itu ada kasusnya gitu yang agak berat, tapi dia tuh seorang yang yang punya jabatan gitu kan, tapi penegakan hukumnya nggak adil, beda sama orang yang kayak nggak ada jabatan gitu, tapi diperlakukan atau hukumannya tuh berat gitu, nggak sesuai sama yang dilakukannya gitu. Berarti hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah ya Kak? Ya. Menurut kakak itu tuh solusinya gimana sih? Kalau boleh tahu Kak? Tadi kan ada solusi nggak sih? Solusinya? Baik, mungkin karena kita mahasiswa ya, jadi kita sebagai mahasiswa bisa mengajarkan moral-moral tentang keadilan dengan masyarakat sekitar. Misalnya dengan kasus yang sudah ada, kita berikan hal itu tidak baik untuk kita lakukan terus-menerus, karena nantinya kedepannya mungkin Indonesia bakal tidak memiliki keadilan yang benar gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi dan memberikan pembelajaran moral kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang keadilan, bagaimana keadilan Indonesia itu yang sebenarnya. Terima kasih atas jawabannya Kak. Di sini kami undur diri Kak. Terima kasih Kak. Di hasil observasi kami tentang penegakan hukum
di Indonesia, dapat kami simpulkan bahwa hukum di Indonesia ini yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekian observasi tentang wawancara kami dari kelompok 7. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.